Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi V3K tahun 2022. Ini berkaitan dengan pembukaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BKN, itu tanggal 31 Oktober 2022. Nah, dan juga beberapa informasi berkaitan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Kemendikbud pastikan guru lulus PG aman dalam seleksi P3K 2022. Apa iya? Nah, kita akan bahas faktanya dan informasi juga berkaitan dengan salah satu kabupaten Kolaka Utara ini yang telah mempublikasikan tentang jadwal pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di pemerintah kabupatennya. Alhamdulillah, untuk alokasi formasi dan juga kriteria pelamar hingga persyaratan umum ini telah dipublikasikan hingga penempatan ya teman-teman, baik tenaga guru, tenaga kesehatan maupun juga tenaga administrasi lainnya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman kita baca berita ini dilansir jvnn.com. Ada headline news yang sangat mengagetkan, bahwasanya Kemendikbudristek pastikan guru lulus PG atau V1 aman dalam seleksi P3K tahun 2022. Pertanyaannya, apa iya? Nah, Kemendikbudristek memastikan guru yang lulus PG aman dalam seleksi P3K tahun 2022. Guru lulus PG diminta tidak khawatir akan disingkirkan prioritas 2, P3, dan juga P4. Dengan mekanisme seleksi yang kami buat, guru lulus PG P1 tidak akan digeser oleh P2 maupun juga V3 dan bahkan P4, kata Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan, yaitu Pak Adhika Ganendra. Dia menegaskan guru lulus PG yang mendapatkan formasi di daerahnya tidak perlu takut yang berlebihan. Mereka ditempatkan di sekolah induknya. Jika formasinya tidak ada, maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan dan berada di satu wilayah kewenangan yang sama. Oke, memang seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat salah satu bukti yang kami lihat ini di daerah Kabupaten Kolaka Utara, itu memang benar ya. Misalkan guru Ibu Nur Aningsi ini yang pada tahap 1 dan juga tahap 2 itu memilih formasi di sekolah lain karena tidak ada formasinya di sekolah induknya. Kemudian setelah beliau lulus passing grade di sekolah tersebut, di sekolah lain ya, di P3K tahun 2022 ini mendapatkan kuota di sekolah induknya, yaitu SMP Negeri 1 Atap 4 Kolaka Utara. Sebelumnya beliau memilih formasi karena tidak ada formasi di sekolah induknya di tahun 2021 di SMP Negeri 1 Atap NIPA ya. Kemudian lulus PG dan alhamdulillah ya. Dan ini terbukti dan fakta seperti apa yang kita lihat dan telah dipublikasikan oleh pemerintah kabupatennya untuk penempatan guru-guru yang lulus PG tersebut. Lantas bagaimana dengan guru P1 yang tidak ada formasinya? Nah, ini pertanyaan teman-teman guru honorer. Jadi tidak semua P1 itu mendapatkan formasi di daerahnya. Pak Adhika mengatakan guru P1 diberikan pilihan apakah akan menunggu atau mau mendapatkan formasi di sekolah lain tetapi harus turun prioritas menjadi P2 atau P3. Nah, ini sangat dilema ya bagi teman-teman guru yang lulus PG ketika tidak mendapatkan formasi di daerahnya. Ketika harus turun prioritas, mereka harus bersaing lagi dengan P2 dan juga V3. Namun ketika guru P1 turun prioritas, maka yang bersangkutan harus bersaing dengan pelamar lainnya. Ini ya yang mengakibatkan dilema ya bagi P1 yang tidak mendapatkan formasi.
karena tidak ada jaminan P1 turun prioritas akan mendapatkan formasinya. Mereka harus bersaing lagi dengan teman-teman lainnya. Nah, ini ya. Secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengatakan, dari mekanisme penempatan guru lulus PG yang disusun oleh Kemendikbudristek, P1 seharusnya mengisi dulu semua formasi yang ada. Setelah itu baru diperebutkan bagi yang baru atau P2, P3 ataupun juga P4. Nah, ini salah satu ungkapan ya dari Pak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen, bahwasanya seharusnya Kemendikbudristek menempatkan guru yang lulus PG semuanya. Sepanjang pemahaman saya, yang bisa turun status hanya untuk P1 yang di sekolahnya tidak membuka formasi. Kemudian, lanjutnya Kemendikbudristek akan menawarkan kepada guru lulus PG turun prioritas untuk ditempatkan di tempat lain yang ada formasinya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di tempat lain, baru kemudian yang bersangkutan turun status ke P2 dan P3. Jadi opsi yang pertama itu apakah bersedia ditempatkan di sekolah lain. Nah, baru ketika di tempat lain juga tidak ada, maka opsi terakhir itu bersangkutan bisa turun prioritas ya. Solusi lain itu ditawarkan turun prioritas ke P2 maupun juga P3 yang nantinya akan bersaing untuk mendapatkan formasi ya, di mana nantinya ketika lulus dalam persaingan tersebut P2 dan juga P3 mereka bisa mendapatkan formasi di sekolah induknya. Nah, itu ya. Jadi disesuaikan lagi ketika nanti P1 turun prioritas menjadi P2 dan P1 tersebut lulus ya, lulus bersaing dengan P2 dan juga P3, itu akan disesuaikan lagi formasinya ke sekolah induk seperti itu. Jadi memang sangat dilematis ya untuk P1 yang di daerahnya tidak mendapatkan formasi ya, karena ya begitu juga ya Kemendikbudristek menyarankan ataupun memberikan solusi agar bisa ditempatkan di sekolah lain dalam satu kewenangan instansi dan juga turun prioritas ya, seperti itu. Jadi Kemendikbudristek dalam hal ini menegaskan bahwasannya guru lulus PG itu aman, namun dalam tanda kutip yang mendapatkan formasi di daerahnya itu ya. Contohnya Kabupaten Garut ya, itu jumlah formasinya sama dengan jumlah guru lulus PG. Artinya di Kabupaten Garut tersendiri, guru yang lulus PG di Kabupaten Garut bisa menempati sekolah induknya semuanya ya. Sama itu kalau kita lihat dalam formasi resmi P3K tahun 2022 di Kabupaten Garut. Nah, ini kami juga telah mendapatkan file resmi pengumuman jabatan fungsional guru untuk Kabupaten Kolaka Utara yang telah dipublikasikan. Untuk alokasi formasi semuanya sebanyak 50 formasi yang terdiri dari P1, P2, P3 dan juga P umum. Nah, di sini terbanyak untuk P1 itu ada sebanyak 17 orang, P2 ada 1 orang, P3 dan juga pelamar umum ada 32 orang. Nah, ini sudah dipetakan ya teman-teman oleh daerahnya, sangat bagus sekali dan sangat gerak cepat ya. Ketika daerah lain belum mengumumkan, ini sudah mengumumkan untuk Kabupaten Kolaka Utara. Alhamdulillah ya. Nah, di sini ada juga tata cara pendaftaran dan unggah dokumen sebagaimana di sini terlampir ya teman-teman. Bagi pelamar dan P3 yang tidak ikut seleksi tahun 2021, silakan buat akun. Bagi pelamar P2, P3 yang sudah punya akun, dimohon mengaktifkan kembali akunnya, melakukan pemutakhiran data jika merasa ada data diri yang berubah. Nah, nanti teman-teman yang sudah mempunyai akun di SSSN harap untuk mengecek kembali NIK dan juga passwordnya ya, jangan sampai salah passwordnya, jangan sampai lupa ya. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus dalam seleksi administrasi. Nah, ini jadwalnya sebagaimana yang kita lihat. Jadwal ini akan berubah dan pasti berubah karena ini jadwal semula yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek ya teman-teman. Nah, ini ditetapkan ya. Nah, ini salah satu penempatan untuk formasi guru ya di tahun 2022 di Kabupaten Kolaka Utara. Oh, ini untuk formasi ya, untuk formasi, mohon maaf. Nah, ini formasinya teman-teman. Untuk formasinya di Kabupaten Kolaka Utara. Nah,
Nah, ini daftar penempatan bagi P3K guru untuk prioritas 1 dan telah kami beritakan dan dibahas di video kami sebelumnya. Namun kami belum mendapatkan file lengkap pada malam hari itu di hari kemarin. Nah, ini file lengkap pengumuman jabatan fungsional guru. Jadi nantinya ketika pengumuman P3K untuk kabupaten atau kota provinsi teman-teman itu pasti ya akan dilampirkan daftar formasi dan penempatan untuk guru lulus PG. Alhamdulillah ya, ketika kabupaten atau kota teman-teman mempublikasikan pengumuman untuk P3K tahun 2022 ini, maka akan pasti dipublikasikan juga atau diumumkan juga untuk penempatan bagi guru prioritas 1 atau guru yang sudah lulus PG-nya. Jadi seperti di Kabupaten Kolaka Utara ini ya, sangat bagus dan diapresiasi ya. Nah, mungkin itu salah satu berita yang kami dapatkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan nantikan juga kami akan mengabarkan informasi-informasi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia terkait dengan pengumuman dan juga formasi penempatan guru yang lulus PG, P2, P3 dan juga pelamar umum. Dan nantikan terus channel kami, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan pastinya mudah-mudahan diangkat di ASN diangkat menjadi ASN di P3K tahun 2022 ini. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.